Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi dengan pembahasan uranium sebagai salah satu bahan bakar nuklir. Nah, ini adalah contoh batuan yang kita ketemukan di alam. Seperti ini warnanya. Juga ya seperti ini dalam kondisi belum tereksplorasi. Dan ini ketika area tersebut dinyatakan ada lahan uraniumnya, unsur uraniumnya, makanya segera dilakukan penambangan di mana terjadi proses pemurnian secara global oleh pemerintah setempat dan tidak boleh oleh swasta untuk mempergunakan dan mengolah uranium tersebut supaya lebih tepat penggunaannya. Seperti kita ketahui bahwa di beberapa area tambang terdapat unsur uranium seperti tambang nikel seperti ini, namun masih dalam skala kecil. Nah, ini berikut juga nanti jelaskan di dalam proses penambangan dilibatkan tenaga-tenaga ahli yang memang berprofesi di dalam uranium dan diberikan safety pakaian yang luar biasa. Ini dilakukan untuk menjaga reaksi yang mungkin timbul, jangankan untuk manusia, tanaman saja yang terindikasi ada unsur uraniumnya akan menjadi layu dan mati. Ini salah satu contoh area yang dinyatakan ada unsur uranium dan ini sangat berbahaya, oleh karenanya segera diamankan. Nah, ini ada beberapa fusi atau proses dari uranium menjadi nuklir. Ini rumus-rumus kimia yang saya ambil dari beberapa lab, dari data lab yang mengelola uranium. Nah, ini sudah mencapai puncak-puncak akhir daripada pendataan laboratorium untuk memulai proses uranium menjadi nuklir. Nah, ini dia skemanya, secara sistematis saja saya sampaikan. Seperti ini, mulai dari tahap penambangan sampai pada laboratorium. Dan pada akhirnya ini adalah unsur kimia yang terdapat pada proses pembuatan uranium menjadi kebutuhan manusia. Ini proses isotopnya. Setelah dimasukkan di lab, diteliti berapa kandungan uraniumnya dan dipergunakan untuk apa, karena ada beberapa tahapan-tahapan dan ukuran-ukuran unsur uranium yang akan ditetapkan untuk diproses menjadi sebuah kebutuhan yang diperlukan. Kalau ini adalah reaksi berantai yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir yang ada unsur uraniumnya, di mana akan terjadi terus-menerus reaksinya dan ledakannya, makanya sangat berbahaya untuk dipergunakan sebagai senjata nuklir. Nah, ini dari proses batuan tadi dikembangkan dalam bentuk cairan, dan sebentar lagi kita akan lihat hasil akhir dari pengepakannya. Ini sudah mulai dikepak, dikemas batu-batuan tadi, dan mulai dikemas lagi untuk sebuah keperluan, baik itu untuk kesehatan atau senjata pemusnah massal. Selanjutnya pada hasil akhir adalah muatan hasil produksi nuklir yang telah dilaksanakan. Ini controllingnya dari hasil lab tadi. Dan nanti di sini safety-nya tidak boleh satu orang pun boleh masuk selain petugas, dan itu dijaga oleh petugas keamanan. Dan inilah hasilnya. Ini sebentar kita akan lihat hasil pengembangannya yang paling fenomenal. Nah, inilah yang disebut dengan senjata nuklir.
dengan ledakannya diperkirakan akan seperti ini. Kita bayangkan kalau Jakarta diturunkan seperti ini, cuma butuh 1 sampai 5 unit peluru kendali dalam nuklir dan akan mengakibatkan kehancuran yang sangat luar biasa. Inilah dampak akibat perang nuklir dan dipastikan tidak akan ada yang selamat, baik itu tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang uranium dan bahaya nuklir yang kemungkinan besar akan timbul. Mari kita sama-sama berdoa semoga perang nuklir di dunia ini tidak terjadi. Jika terjadi sama saja dengan kiamat. Demikian, terima kasih.